tukar rupiah kini lebih banyak bergerak di level Rp10.300 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, data Bloomberg memperlihatkan posisi rupiah di level 10.325 per dolar AS. Tak hanya eksportir, pelemahan rupiah juga mulai dikhawatirkan pelaku pasar modal. Rupiah yang terlampau jatuh ditakutkan membuat harga saham bakal ikut terkoreksi. Dengan pergerakan rupiah yang lebih banyak berada di atas level 10.000 per dolar AS, apakah rupiah kini telah bergerak di level keseimbangan baru? Berikut adalah analisa Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada dalam wawancara dengan Liputan6.com. Iya, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini memang dalam beberapa hari terakhir memang cukup stabil ya di level antara 10.300 atau kalaupun ada kenaikan paling di level 10.285 ya, 10.285 atau 10.290 ya. Tapi kita melihat pergerakan masih cukup stabil di antara level tersebut. Nah, sebenarnya dalam kondisi rupiah tersebut pelaku pasar sebenarnya tidak begitu nyaman dengan kondisi tersebut gitu, karena dengan pelemahan rupiah tersebut otomatis membuat bargaining power dari rupiah tersebut terlihat lemah dibandingkan dengan mata uang lainnya gitu, sehingga memunculkan spekulasi bahwa ternyata memegang mata uang lain misalkan seperti Australian dollar atau yen Jepang itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan memegang rupiah. Ya, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu pelaku pasar kan pada saat rupiah berada di level antara 9.700 dan 9.800 mereka cukup merasa nyaman saat itu. Bahkan saat itu pun juga pernah Ketua Apindo mengatakan bahwa mereka menginginkan agar rupiah berada di level 9.700 hingga 9.800 gitu, sehingga tidak memberatkan biaya perolehan bahan baku tersebut. Kalau kita bicara mengenai pergerakan teknikal dari rupiah, kemungkinan tersebut bisa saja ada gitu kan. Artinya pergerakan dari rupiah tersebut memang digerakkan oleh supply dan demand. Pergerakan ke level 10.500 pun itu juga berpeluang terjadi, tapi di sisi lain harus ada tanggapan dari pemerintah maupun BI bagaimana untuk mengatasi nilai tukar rupiah yang saat ini mengalami pelemahan. Iya, bagi para pelaku pasar, terutama para pengusaha yang lebih banyak melakukan transaksi dalam mata uang US dollar, ini kan akan sangat tertekan ya. Apalagi kita bisa lihat kebutuhan US dollar bagi emiten pertambangan, bagi emiten kimia, atau bagi perusahaan yang bergerak di bidang konsumer farmasi, itu kan lebih banyak menggunakan nilai mata uang US dollar ya untuk membeli bahan baku impor tersebut kan itu. Sehingga kalau rupiah semakin dalam, maka mereka pun juga akan melakukan adjustment terhadap biaya operasional mereka gitu. Nah, dan kita nantinya akan lihat di kuartal ketiga maupun kuartal keempat bagaimana pengaruh dari rupiah tersebut akan menekan biaya-biaya mereka gitu. Artinya sektor-sektor itu yang akan... Iya, saya pikir akan banyak sektor yang berpengaruh terhadap pelemahan nilai tukar rupiah tersebut ya. Itu kita bicara mengenai perdagangan misalnya. Nah, kalau ketika rupiah ini mengalami pelemahan, kemudian BI pun melakukan intervensi dengan menaikkan suku bunga dengan harapan agar yield atau imbal hasil dari rupiah ini bergerak menguat, maka ini pun nanti akan direspon negatif oleh semua sektor gitu, karena BI akan kembali menaikkan suku bunga dan ini akan berimbas ke permintaan kredit di semua sektor. Ya, beberapa sektor, misalkan seperti tadi ada sektor konsumer, ya sektor konsumer itu bahan bakunya masih banyak dilakukan impor. Kemudian untuk industri makanan olahan itu mereka juga untuk bahan pakan ternaknya itu juga banyak yang dilakukan dengan impor. Kemudian untuk sektor farmasi, ya, di mana bahan baku obat juga masih banyak impor. Kemudian untuk industri kimia, ya kimia dasar kita banyak menggunakan bahan impor tersebut. Ya.
Saya pikir terkesan seperti itu ya, gitu. Artinya kita bisa melihat ketika nilai rupiah itu mengalami pelemahan, BI banyak melakukan intervensi gitu. Padahal kalau kita cermati pelemahan nilai mata uang Asia itu kan tidak hanya dialami rupiah gitu, tapi dialami juga oleh mata uang lainnya, entah itu Singapura dolar, peso Filipina, atau dong Vietnam dan lain sebagainya. Tapi kenapa rupiah kita yang justru melemah terlalu dalam dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya? Nah, ya, kalau kita pernah mencermati kondisi perekonomian dulu kan rupiah itu pun juga pernah terpuruk cukup dalam ya, bahkan sampai ke level 15.000 ya. Nah, saat itu dilakukan kebijakan untuk melepas US dollar ke pasar gitu, sehingga semua transaksi dilakukan dalam bentuk rupiah gitu. Nah, saya pikir kalau hal itu bisa kembali dilakukan, maka rupiah kita bisa bertahan cukup positif ya. Artinya misalkan perdagangan yang dilakukan di dalam negeri harus menggunakan mata uang rupiah. Nah, kalau semua perdagangan di dalam negeri menggunakan nilai mata uang rupiah, maka permintaan rupiah kan akan meningkat ya. Ketika terjadi peningkatan atau ketika terjadi demand terhadap suatu mata uang, maka hal itu akan meningkatkan nilai mata uangnya.